Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Wahid Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana bi hudatik kana bi nur syamsi abada ya Arhamar Rahimin. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam keyakinan padamu ya Allah. Di sini makoridoi, jadikan saat ini saat Engkau cahayai hati yang gelap gulita. Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau sembuhkan hati yang mati. Tuhan Allah, agar pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau berkahi. Luruskan niat kami hanya karena Engkau. Berikan kepada kami ilmu amal yang menyampaikan kami pada ridho-Mu. Lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Qabal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Waktu dibagi tiga. Yang berlalu sudah lalu tadi, saat ini, dan yang akan datang. Cuma itu. Tapi waktu suatu yang Allah SWT berfirman berulang-ulang, dan betapa karena waktu guna gunakan hina, akan dia hina. Kalau waktu diisi dengan perbuatan mulia, dia akan mulia. Derajat keislaman seseorang bisa dilihat dari cara menggunakan waktu. Maka kita tidak usah heran Rasulullah SAW menghuni takutkan. Di antara kualitas keislaman seseorang adalah bagaimana dia menghindarkan diri dari sia-sia dan tidak manfaatan. Setiap perbuatannya selalu bermanfaat. Untuk yang lalu tidak sedikit yang membuat kita merasa saat ini untuk yang menderita. Untuk yang banyak juga orang yang menderita, stres, cemas, takut dolar naik, takut BBM naik, takut suami lincah lagi, takut jadi tua, takut gemuk, takut ubanan, takut kerip. Jadi stres duluan, kejadian belum. Yang sudah terjadi bikin sengsara, yang belum terjadi bikin lama,
saat ini banyak yang menderita. Ini kalau saya lihat dari depan, maaf, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Alhamdulillah. Banyak masalah baik atau buruk? Banyak masalah baik atau buruk? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung, tergantung cara menyikapinya. Kalau disikapi dengan tepat, baik. Kalau disikapi dengan salah, baik. Masalah kan tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Ada sekolah di mana? Ada ujian di sekolah enggak? Ulangan? Ulangan tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Benar? Kenapa seperti yang baru tahu begitu? Jadi jangan takut oleh persoalan hidup, tapi takutlah salah menyikapinya. Jangan takut oleh waktu, tapi takutlah salah menyikapinya. Jadi bagaimana menyikapi waktu? 3 tadi. Untuk yang sudah lalu, supaya aman, supaya nyaman, supaya bisa mulia, maka untuk yang sudah lalu kuncinya adalah istighfar. Apapun yang sudah lalu harus dengan istighfar, permohonan ampun. Jatuhnya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Untuk yang sedang terjadi saat ini, supaya bahagia, selamat, mulia, kuncinya adalah bersyukur. Untuk yang belum terjadi, kuncinya adalah berdoa. Coba yang sudah terjadi apa? Istighfar. Saat ini syukur. Yang akan datang doa. Baik, satu persatu. Tak ada orang tanpa dosa. Tak ada orang tanpa kesalahan selain Rasulullah SAW. Rasul yang dijaga Allah, selebihnya kita berdosa. Dosa itu hanya bahaya kalau tidak diampuni Allah. Tapi kalau diampuni Allah, tidak ada dosa. Karena Allah Maha Pengampun. Maka yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah kalau tidak bisa tobat, tidak bisa memohon ampunan Allah. Untuk apapun yang kita lakukan, ini berpeluang jadi dosa. Bukan hanya dosanya yang harus kita istighfari, tapi berbuat baik juga harus ditobatin. Bahkan sukses juga harus ditaubatin. Kalau untuk maksiat saya kira sudah jelas ya. Ini ceramah harus tobat tidak nih penceramah? Harus. Aduh, ini jarak dekat dengan emak-emak begini. Ini nanti harus diatur yang depan ini yang sudah sepuh gitu demi keamanan penceramah. Dan pandangan harus dijaga. Begini dicatat, contreng. Belum lagi ada riaknya, ada ujubnya, ada merasa lebih baik, ada merasa lebih soleh, ada bohong, walaupun untuk bergurau, ada ditambah-tambah. Ini ceramah 1 jam 1/4, mungkin ada pahalanya, tapi besar kemungkinan juga banyak dosanya. Seperti ibu-ibu arisan gitu, kira-kira banyak pahala atau banyak cicilan? Dosa. Lihat tas, nyicil dong, pasti nyicil. Padahal itu benar nyicil. Lihat iri, lihat wajah orang,
aneh sih eta teh. Aslinya mah korodok jadi gitu. Ngomong 1 jam teh dosa. Makanya arisan itu kalau tidak hati-hati pulang tuh udah nggak dapat arisannya, dapat dosa. Mata pidosaeun harus istighfar. Telinga nggak sengaja denger, datang tetangga punya mobil baru, wih mobilnya keren, ya biasalah cicilan 5 tahun. Tiap gara-gara dengar itu, tiap lihat tetangga lewat, oh 5 tahun gitu, nempel di sini ada. Dan itu nggak kuat di sini, disebutin sama temennya, ini kita aja ya, 5 tahun gitu. Umat semuanya itu nggak sengaja dengar. Makanya tukang nonton TV, tukang dengerin gosip, nyaris hidupnya tuh diselimuti dengan dosa. Belum lagi kalau ngobrolin anak dosa. Alhamdulillah ya, padahal saya ngedidiknya biasa aja, tapi hafal 5 juz. Dia sendiri nggak hafal-hafal, tapi ujub ria. Ngobrolin suami, lucu ya itu celengan itu mirip gajah. Kan lambang ITB gajah, maklum suami saya lulusan ITB, jadi keluar ya. Jadi nyaris setiap obrolan tuh pidosaan, benar? Berbahagialah yang sariawan, jarang ngobrol, aman. Ngobrol tuh tidak aman, beneran, betulan. Makanya doa sesudah ngobrol bagaimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau nggak ditutup itu rusak itu mah ngobrol tuh. Umroh staker kebek nabuhnya hilang itu dengan sekali ngobrol. Saya tuh ya pada waktu nyium Hajar Aswad tuh entah gimana, semua orang tuh pada minggir aja. Saya cium aja dan terasa balasannya, bohong. Ternyata dia bukan Hajar Aswad yang dicium, salah, itu dinding Hijri Ismail. Pantas sepi. Sudahlah, ini aja pidosaan. Sholat saja, apa yang diucapkan sesudah sholat? Sesudah salam apa? Istighfar. Bayangkan, perintah sholat saja di akhir sholat lalu nih, apa yang harus kita lakukan? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena dalam sholat bayangkan bisa maksiat itu. Kita saja ngadep ke atasan, fokus tuh, apalagi mau pinjam uang. Begini Pak, memang kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kami mohon pengertian Bapak, kontrakan kami habis Pak, anak harus bayaran. Maaf Pak, maaf. Khusyuk, tawadu, udah nggak ada tuh yang pinjam uang. Iyalah, karena aku maneh wae rek pinjam uang. Enggak akan merunduk. Itu ke manusia. Kita sholat ngelantur tuh, Allah Bismillah. Amin. Udah belum nih Fatihahnya? Perasaan udah agak lama nih. Udahlah, Allahu Akbar. Bayangkan tuh di hadapan Allah Pak, di hadapan pencipta kita yang menggenggam diri kita, yang menjamin rezeki kita setiap saat, yang menutupi aib kita, yang bisa memberikan semua yang terbaik bagi kita. Cuek kita tuh Pak. Makanya kalau nggak istighfar tuh kita mas sholat tuh sebetulnya lebih layak, lebih harus minta ampunan Allah dari sholat kita daripada minta
pahala. Ya coba kita ngadep orang penting, ngomong ngelantur, pikiran ngelantur, kelakuan ngelantur, kan lebih berharap tidak dipecat daripada berharap naik pangkat, betul? Istighfar. Habis sholat istighfar, habis sedekah itu istighfar. Karena kita kan, oh ibu 100 ribuan, padahal Allah tahu kita niatnya 2 ribuan, hanya ketarik yang 100 ribu, mau dimasukin lagi nggak enak, semua udah pada lihat. Jadi ingat itu tuh yang Jumatan itu ya, kotak infak lewat, ngambil ada 2 lembar 100 ribuan dengan 1000-an, dia mikir yang mana nih, akhirnya diputuskan 100 ribu yang dilipat dimasukin ke saku, yang 1000 masuk ke sana. Kotak lewat, tiba-tiba dari belakang kakek-kakek nyentuh, ngasih uang 100 ribuan. Wih, kakek nih tua-tua dermawan, saya aja cuma 1000, masukin aja, tepuk lagi, itu jatuh dari saku, kan gitu. Waduh, itu segede gini nih, dua-duanya pergi. Istighfar hadirin. Kita mah kalau masuk receh ditutup pelan-pelan, klak, gebuk. Nah, istighfar. Kita 500-an. Kenapa tutupnya bunyi? Hampir dalam amal juga kita tuh jadi dosa, betul? Bagusnya jadi ria, jeleknya malu. Saum, dah beda kita mah. Bibir dibuat kering, agak leles gitu. Kenapa ibu pengajian leles? Hari apa ini? Istighfar. Ada buka selfie atau bu, nikmat benar berbuka hari ini, pengumuman hilang pahala. Istighfar. Mbak selfie istighfar ya. Mama yang suka selfie, apalagi selfie di kendaraan orang lain, itu lebih tobat lagi hadirin. Ada mobil bagus, cepret gitu. Padahal yang punyanya di dalam. Kira-kira selamat nggak nih kita tuh? Asal nggak ada yang selamat ya Pak ya. Ngaji juga ada, harus istighfar. Udah beda kita. Suka pengen nada dibagus-bagus. Nanya, ibu hafal nggak surat Ar-Rahman? Belum. Terus aja bu dihafalkan, terus aja ya, untuk memberitahu bahwa dia sudah hafal. Alhamdulillah ya Ustadz, sesudah saya berusaha ngamalkan tahajud, ya seperti yang saya kan udah 5 tahun tahajud terus-terusan. Jadi saya mau nanya Ustadz, apakah sholat witir itu boleh ganjil? Aduh, tapi pengumuman lengkap, sudah 5 tahun. Itu istighfar. Haji juga. Tiap lihat potret Ka'bah, waktu itu saya sholat di sini nih, istighfar bu, istighfar. Hajinya aja belum tentu diterima. Harus istighfar. Bahkan sukses juga di dalam surat An-Nasr, boleh dibacakan? Surat Idza Jaa, surat yang merupakan yang ketika ditafsirkan Ibnu Abbas tuh langsung sedih karena ini merupakan pertanda Rasulullah akan wafat. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ini ayat tentang penaklukan kota Mekah. Ini ayat tentang isyarat datangnya pertolongan Allah, yang oleh Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ini merupakan isyarat bahwa Rasulullah sudah hampir merampungkan tugasnya sebagai nabi, artinya sudah dekat kepada kepulangannya. Di sini Afat itu adalah penaklukan kota Mekah, dan memang berbondong-bondong karena banyak orang Arab yang melihat kalau Mekah sudah takluk berarti ini Nabi benar, sehingga penaklukan Mekah orang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi lihat di ujung ayatnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, Rabbmu, dan wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ketika kesuksesan datang, itu yang harus dilakukan tuh bertasbih dengan memuji Allah, mensucikan Allah dengan memujinya. Ini semua kesuksesan adalah milik Allah. Allah yang memenangkan, Allah yang memberi hidayah, Allah yang memudahkan, dan kita enggak boleh merasa suci, nggak boleh merasa berjasa, nggak boleh merasa sudah berjuang, nggak boleh merasa yang paling berkorban. Yang boleh kita lakukan adalah wastaghfir, minta ampun ke Allah. Karena ada ujub, ada ria, ada dengki, ada merasa hebat, ada merasa paling penting. Penyakit itu dalam pujian itu, dalam kemenangan itu banyak peluang celakanya. Berdasarkan pengalaman seseorang yang hadir di ruangan ini, zaman dipuji-puji dengan zaman dicaci-caci jauh lebih bahaya. Dipuji, dikagumi mudah sekali membuat orang lupa diri, tapi orang dicaci bisa membuat diri tahu diri. Makanya hati-hati nih bagi yang punya pangkat, jabatan, harta, gelar, pangkat, popularitas, jangan sampai lupa diri, tertipu oleh kekaguman orang yang membuat jadi ujub, ria, takabur, gak dapat apa-apa selain dosa. Istighfar ya. Suami naik pangkat, syukuran atau tobatan? Tobat. Syukuran gimana? Kerjanya juga belum ya. Jangan-jangan kerja 3 bulan dibui, nanti mending istighfar. 2. Yang akan diampuni seperti apa? Surat Al-Fat ayat 82. Ada ya? Surat Thaha ayat 82. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Dan sungguh Aku Maha Mengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Al-Quran, Quran Surat Thaha ayat 82. Jadi ampunan Allah diberikan kepada 4 ciri ini. 1, tobat. Istighfar itu bagian dari tobat. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Tobat itu kembali. Biasanya fastaghfir tsumma tubu ilaih, minta ampunan kepadanya. Yang kedua, beriman, yakin kepada Allah. Yang ketiga, orang yang senang beramal soleh. Dan yang keempat, orang yang istiqomah.
tetap terus. Nah inilah, kalau sudah lalu megang 4 ini, insya Allah kita akan dapat ampunan Allah. Surat Toha ayat 82. Lalu bagaimana dengan yang saat ini? Apa yang sedang kita jalani banyak yang menderita. Penyebabnya satu, tahu apa? Kurang syukur. Apa yang kurang? Saudara masih hidup? Masih makan? Jawab, masih makan? Minum? Berteduh? Berpakaian? Beriman? Masih ditutupi aibnya? Masih banyak karunia, ilmu dan berbagai amal lainnya? Kurang apa? Jawab, kurang apa? Kurang ajar kita ini hadirin. Ibu, ketawanya jangan gitu. Tenang aja Bu, saya nggak nyebut ibu ya, tapi ibu sangat menjiwai ya. Kita ini emang kurang ajar hadirin. Nikmat dari Allah segitu melimpah. Coba, nikmat dari Allah tuh tiap tahun atau tiap hari? Tiap hari atau tiap menit? Tiap menit atau tiap detik? Tiap detik atau tiap sepersekian detik? Setiap saat kita ini dicelup oleh Allah dalam nikmat yang luar biasa. Tapi kita sibuk memikirkan keinginan yang belum tercapai, kekurangan dari semua yang kita harapkan, kecewa terhadap yang tidak cocok. Jadi kita fokusnya tuh kepada nafsu, bukan kepada apa yang Allah beri. Jadi sangsara. Bu, kalau suami ibu akhlaknya belum baik, sabar atau syukur? Tuh kan, kata saya juga, syukur Bu punya suami. Coba kalau sakit gigi, sabar atau syukur? Sabar. Makanya yang terlalu keras. Coba sakit gigi, sabar atau syukur? Untuk yang sakit, sabar. Untuk yang tidak sakit, banyak mana yang sakit dan yang tidak sakit? Gigi cuma satu, lidah sehat, lak-lakan lehat, sehat, hidung, mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki, jantung, rempelok, semuanya sehat. Cuma gigi satu. Masa kita lebih fokus ke gigi, melupakan semua nikmat? Tidak adil, benar? Jadi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah cuma satu, ya Allah, satu aja udah segini nyesaknya. Alhamdulillah, harusnya syukur. Hilang dompet, sabar atau syukur? Sabar. Tergantung isinya ya. Syukur atuh, untung yang hilang dompetnya aja, nggak sama celananya. Kalau hilang sama celananya bagaimana, sabar atau syukur? Syukur, nggak kebawa sama kitanya. Alhamdulillah. Pokoknya nama syukur hadirin. Oh, nikmat dari Allah tuh. Untuk rambut aja yang tumbuh dengan yang akarnya itu nikmat yang luar biasa. Gimana kalau cuman akarnya aja nggak ada rambutnya? Atau rambutnya nggak ada akarnya? Yang di dalam dan yang nongol itu nikmat. Satu hal di antara nikmat iman udah pasti ya, kita diberikan nikmat iman begini, betul? Dari 7,5 miliar orang, cuman 1,5 miliar yang diberi nikmat Islam. Yang umat Islam 1,5 miliar, yang diberi nikmat iman juga tidak banyak. Diberi nikmat bisa berkumpul di masjid tidak banyak. Ini paling hadir 2.000-an di sini. Yang di luar berapa juta, benar? Yang di dalam juga ada yang istirahat dengan nyenyak. Yang melek itu nikmat. Oh serius hadirin? Ada yang sambil begini teh, yang mati batan di imah, ning di dia we sare, gitu hadirin. Saudara, nikmat melek.
nikmat banyak. Nikmat iman, nikmat amal, nikmat tubuh ini kemarin sudah dibahas, nikmat tidak delay. Ingat itu? Yang ilmu dicocok jarum, cep jarum ke sini. Kenapa begitu? Yang menggerakkan tangan ini jari atau otak? Gimana? Cep ke sini ngasih tahu, itu ada yang nancep jarum. Sakit tahu. Tarik tangannya, mulut teriak dikit, itu untung sekaligus hadirin. Gimana kalau delay, telat? Ini ketawa, ini nikmat dari Allah. Coba kalau delay, emang Bapak Ibu ketawa perintah mulut, perintah otak? Jawab. Saya bicara, ditangkap gendang telinga, set otak, lucu nih, si A lucu nih, kamu harus ketawa. Perintahkan ke mulut, buka mulutnya, tekan udara, ini ngegoyang-goyang badan tuh susah tuh lihat. Ini menggerakkan otot, ini perlu hormon, jantung didetak, pompa darah. Gimana kalau terlambat? Lucunya di sini pas lagi ruku, masalah. Tuh syukur. Alhamdulillah bisa ketawa. Gimana kalau salah perintah? Ini lucu, tengah gogok, kan masalah. Luar biasa nikmat tubuh bisa berfungsi ini. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi? Ini bisa gini kompak ngedengar ngomong, mata kedip nggak usah diurus oleh kita. Gimana kalau kita harus ngurus tubuh ini? Maaf hadirin, lain kali yang lebih aman ini hadirin. Terlalu semangat, kedip. Benar istighfar ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Kedip, ini nikmat bisa kedip tanpa kita pikirkan, dengan kecepatan stabil. Coba kalau telat atau terlalu cepat, alhamdulillah air mata beres, hidung, nafas nggak usah pikir, benar? Coba kalau kita harus mikir, saudara kesini menghadap, mengeluarkan karbon dioksida, keperluan saya oksigen, gimana saya memilih-milihnya? Nggak bisa. Masa harus begini terus? Nggak ada wibawa, benar? Tapi beres tuh, yang masuk ke hidung saya oksigen semua, tanpa harus saya mikir. Nikmat mana lagi? Kan ini saudara mengeluarkan karbon dioksida, apalagi kayak ketawa, itu kan ini ancaman buat saya hadirin. Tapi beres-beres aja, benar? Makanya masalah yang kita hadapi itu cetek sekali dibanding dengan limpahan nikmat tiada bertepi yang Allah berikan. Benar? Waktu umroh ada yang nangis doa di multajam, ini nangis, ini juga nangis, keluarga suami istri. Doakan saya, bantu doa. Kenapa Bu? Saya sudah 6 tahun menikah belum punya anak. Nangis, doa, ya Allah mudah-mudahan dikaruniai. Yang ini nangis, ibu gimana? Bantu doa saya, anak saya 6 nakal semua. Nangis saja. Ini nangis pengen punya anak, ini kapok. Harusnya syukur ya, belum punya anak dan belum tentu dikasih anak tuh siap memikulnya. Ini anak nakal, boleh jadi cara Allah membuat orang tuanya tobat. Dengan anak nakal,
orang tua tidak berdaya, minta tolong ke Allah, nyuksur tobat, dihadiahin aja oleh Allah, dibalik-balikin hati anaknya. Apa susahnya? Ibu juga, tapi gimana suami saya lincah lagi. Lincah gimana dulu harus jelas. Dia di ruang tamu main spintrong, tak, kalau itu sakit, kalau itu misal ya. Ada kalanya suami lincah lagi, cara dari Allah supaya ibu lebih serius menuhankan Allah, karena selama ini ibu menuhankan suami. Semuanya demi suami, hanya engkau suamiku, engkau adalah cahaya bagiku, tanpa dirimu aku dalam kegelapan. Musyrik. Ya suamiku, hanya engkau energi hidupku, engkau power bank. Dasar tukang WA. Ada yang suami itu segala-galanya, dandan demi suami, masak demi suami, fitness demi suami. Suami. Ari Allah mana yang menciptakanmu? Udah oleh Allah dibalikan aja hati suaminya. Jadi enak lihat istrinya. Ibu gimana coba? Bisa balik hati suami gak? Jawab Bu. Gimana tekniknya supaya suami cinta ke ibu? Sebutin. Bagaimana caranya supaya suami dicinta ke ibu? Dan enggak ngepek, Bu, enggak ngepek. Serius Bu? Mau pakai bulu mata palsu, rasa ngepek Bu. Mau pakai bulu hidung palsu, lebih horor. Bu, dengan satu-satunya yang bisa ngebulak-balik hati suami adalah syukuri. Kalau suami lincah, ibu bisa pol ke Allahnya. Ya kalau nggak digituin mah cuek ke Allah tuh. Berapa banyak ibu jadi ahli tahajud gara-gara suami lincah. Benar? Ya Allah, engkau tahu suamiku ada di mana. Tolong ya Allah, tolong please, punten ya Allah, tolong. Bisa begitu? Mana ibu kayak gitu kalau lagi biasa-biasa? Benar? Kita mah sok tahu sih. Kepahitan itu bagian pembuka karunia yang besar. Bisyai, sedikit kepahitan. Tapi kita suka lebih sibuk fokus ke jerawat daripada tubuh yang sehat. Ayo alhamdulillah aja. Setuju? Ala kulli hal, dalam segala keadaan. Ingat ya, bahwa nikmat itu datang dengan syukur, bukan dari nikmatnya. Jadi nah ini air ini belum jadi apa-apa nih. Dia baru nikmat itu kalau syukur, baru jadi kebaikan kalau syukur. Karena ada airnya, coba oca, hilang nikmatnya ini. Apa teh oca tuh? Oca ento apa? Ngomong gak usah ngacung, ibu teh ibu Oca. Maaf Pak Oca, ini saya harus minta maaf sama suaminya. Itu teh takdir Bu. Duh, coba ada kopi anget gitu. Pas kopi, ini teh kurang anget. Terus aja ngeluh, karena bukan syukur. Dikasih apa aja, kalau nggak punya syukur, hilang itu nikmat. Ibu dikasih oleh suami, mau nggak dikasih 50 juta, tapi dalam bentuk uang logam, dan dilemparkan ke kepala ibu, mau nggak? Nggak mau. Makanya denger dulu Bu sampai lengkap, main mau aja, geger otak Bu. Tapi ada yang dikasih berapa aja kurang terus. Makanya maaf, orang itu menderita bukan karena kurang karunia, orang itu menderita karena kurang bersyukur. Pegang itu baik-baik. Hebatnya syukur membuat yang ada ternikmati dan yang belum ada datang. Jadi yang ada tuh keikat oleh nikmat, jadi nikmat nih. Kayak kita tidur, pas bangun kan nggak pernah syukur tuh. Kecuali orang yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana
wa ilaihi nusur. Terima kasih ya Allah, saya masih hidup. Alhamdulillah. Aduh, ini enak stretching. Enak, itu kucing kan ngasih contoh ke kita. Stretching itu kan dari kucing ya. Aduh ya Allah, enak hadirin. Alhamdulillah, tarik nafas. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bernafas, bisa keluar lagi. Alhamdulillah. Pegang kasur ya Allah, saya punya kasur empuk. Orang lain ada yang nggak punya kasur. Pegang selimut, masya Allah, saya bisa hangat pakai selimut. Banyak orang yang tidak punya selimut. Lihat atap, ya Allah terima kasih, saya berteduh, masya Allah. Walaupun kamar kita kecil. Lihat suami, alhamdulillah saya masih punya suami. Jangan, tapi udah tua. Ya tete kufur nikmat. Tua-tua juga lelaki bu, alhamdulillah. Tua-tua gak lelaki. Ibu jangan saling menunjuk begitu Tapi udah dulu suami saya nggak kayak gini. Sama ibu juga dulu nggak kayak gini bu ya. Syukur, alhamdulillah. Mau makan, coba lihat makanannya. Lihat, aduh nasi hijau itu siapa yang nanam, siapa yang menumbuk, siapa yang mengetap, siapa yang ngangkut. Sekarang ada di depan saya. Sambal segitu rumitnya, cabenya dari mana, garamnya dari mana, asamnya, aduh ada di sini. Alhamdulillah lidah saya bisa mengecap berbagai rasa. Kalau syukur tubuh makan aja nikmat luar biasa, beneran hadirin. Minum juga kayak gini ya, gelekek dirasakan di sini. Alhamdulillah masuk ke sini. Kita kan nggak ngatur di sini. Coba kalau kita harus ngatur, jangan ke sana. Itu paru-paru, salah. Beres. Nanti tahu-tahu nanti udah diolah, tinggal sisanya keluar. Beres. Itu juga ngasih tahu dulu pak. Coba kalau nggak dikasih tahu, alhamdulillah. Makanya BAB, BAK, buang angin itu bagian dari nikmat dari Allah. Asal pada tempatnya, ya. Itu udah jarang bersyukur kan? Jarang. Padahal maaf ya, kita sehari itu 16 kali loh buang angin tuh. Itu karunia Allah, kurang lebih lah ya, tergantung makanannya. Tapi kenapa kok bau? Itu tergantung tingkat belerang yang saudara makan. Ini serius hadirin ya. Tapi ada yang bunyi dan tidak punya. Itu tergantung vibrasi namanya ya. Tapi itu bagian nikmat. Harusnya syukur ya Allah. Orang tidak bisa kencing, tidak bisa BAB, berapa penderitaannya, biayanya, benar? Makanya aduh, ke toilet umum teh ya, alhamdulillah bisa ketemu toilet. Makanya 2000 tuh sebetulnya berapa sekarang? 2000 ya. Itu tapi ada tuh yang suka selimpet pura-pura gitu ya. Dia pas yang jaganya ngantuk, blecet aja. Kenapa sih ketawa hadirin? Ngaku. Padahal penderitaan kita sepanjang jalan nahan itu ya. Makanya katanya orang yang paling sering mau melihat orang bahagia adalah penjaga toilet umum. Kan dia bisa membedakan waktu masuk dan keluar ya. Masa 2000 aja pelit, betul tidak? Ada dulu cerita ibu-ibu 100.000 bu ngasih ke yang jaga tuh. Belum pernah neng dalam sejarah saya dapat 100.000. Kenapa? Ibu mah nggak tahu penderitaan saya di jalan. Saya syukur kalau ketemu toilet. Begitu nggak berkurang tuh rezekinya. Malah didoakan oleh yang dapat uang. Ya Allah, seumur-umur saya jaga toilet, hanya si ibu ini yang 100.000, ganti dengan 100 juta ya Allah. Tuh keluar ya. Gitu baru kepikir sekarang. Iya juga. Udahlah, kita bersyukur aja yuk. Alhamdulillah. Kalau ada yang nyebelin ke kita ya nggak apa-apalah, asal bukan kita yang sebel ke dia, betul? Ada orang yang menghina kita, alhamdulillah, bukan kita yang menghina dia. Ada yang melotot sama kita, alhamdulillah, itu mata dia bukan mata kita. Gimana kalau dia melotot pakai mata kita, kan nggak enak. Alhamdulillah, nikmat itu. Benar nggak sih hadirin?
macet jalan, alhamdulillah masih duduk di kendaraan, tidak jalan kaki, benar? Kalau lagi jalan kaki, alhamdulillah olahraga menggugurkan dosa, macam-macam bisa kita olah sebagai syukur. Makanya udahlah, alhamdulillah ala kulli hal. Setuju hadirin? Setuju. Kemarin sore ada kejadian menarik di Jalan Cihamplas. Ini dengan anak-anak mau diajak, Pak, katanya ke sana sambil makan. Ayo, pas masuk Cihamplas kan ada yang macetnya tuh sedikit. Kayaknya ke kanan katanya, Pak. Kalau sana ada jalan kecil bisa lancar. Jadi nanti muter dulu, masuk lagi. Oh gitu, sok belok. Pas belok teh, Pak, lampu merah panjang. Merahnya lama, hijaunya sebentar, atau segede gini nungguin. Udah lancar lampu merah, ternyata SD pas bubaran sekolah. Makanan udah dingin. Yang bikin menderita teh inget makanan. Itu jadi lama lihat anak-anak SD teh jadi pika sebelen gitu. Yang biasanya lucu-lucu tuh, Pak, karena dia lama keluar dari kelasnya. Saya pikir teh ini teh nyiksa diri, urusan nggak beres gara-gara lihat anak SD. Mending kena istighfar, astagfirullah, astagfirullah. 3/4 jam tuh, Pak, nunggu anak SD keluar. Akhirnya ke sana keluar. Ternyata yang bikin menderita tuh karena inget makanan yang belum dimakan. Coba kalau dinikmati dengan istighfar, dengan sholawat, dengan menafakuri, oh dulu kita SD kayak gini, enak anak SD mah nggak punya dosa, nggak kayak kita ya, udah berlumur dosa. Oh begini, orang tua yang sayang anak bela-belain ngedal antri gitu, banyak hikmah. Tapi karena pikirannya ke yang nggak ada, jadi aja menderita dan nggak kemana-mana, tetap aja di sana. Terakhir apa tadi? Kepada yang akan datang. Kalau yang akan datang, siapa yang menguasai yang akan datang? Jawab siapa? Semua yang akan terjadi itu Allah sudah tahu dan Allah yang menguasai. Ada yang bisa dirubah dengan doa. Ada, doa itu bisa merubah takdir. Oleh karena itu, nikmat apapun yang kita harapkan itu pasti dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita takuti dan kita cemaskan itu pun sepenuhnya dikuasai oleh Allah. Makanya kalau mau cari rezeki, ikhtiar dulu, doa dulu. Ikhtiar dulu, doa dulu. Doa dulu, ikhtiar dulu. Gini caranya, siapa yang membagikan rezeki? Siapa yang tahu rezeki kita di mana? Siapa yang bisa memudahkan kita ketemu dengan rezeki? Siapa yang bisa memilihkan rezeki yang halal barokah? Jadi ikhtiar dulu, doa dulu. Doa dulu, minta sama yang punya. Jadi jangan dulu melakukan apa-apa selain doa dulu. Itu adabnya. Mau keluar rumah, keluar dulu, doa dulu. Sambil keluar berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi bagi orang yang berdoa seperti itu. Setan sampai bingung, gimana kita mau menyesatkan orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Makanya kalau kita keluar dari rumah nggak pakai doa, bodoh kita ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, musibah mana, nikmat di mana, benar? Nih, sekarang kita di sini, nanti rencananya habis kajian pulang, tahu nggak apa yang akan terjadi di jalan? Tidak.
Sore tahu tidak? Malam tahu tidak? Tapi Allah tahu tuh. Karena Dia yang menguasai semuanya. Makanya doa. Mau tidur, apalagi tidur kita nggak jelas ya. Nggak tahu apa-apa. Kita tidak tahu binatang mana yang mau neplok atau runtuh. Maaf, saya semalam itu erep hadirin, tahu erep. Aduh, eta jin ngajago pisan ka kiai wani. Jadi begini. Sebelumnya malam itu di pesantren ceramah Pak tentang doa sebelum tidur. Adab, karena yang menguasai kita tuh kan Allah. Kita tidak berdaya, waktu tidur tuh udah nggak berdaya aja, nggak tahu apa-apa, nggak lihat apa-apa, nggak bisa menolak apa-apa, tapi Allah kuasa melindungi kita. Nah, malam bagian piket ibu, jaga ibu sudah sepuh, tidur di kursi. Kalau ke santri nyuruh pakai doa, saya tidak. Perasaan teh capek, plek, aduh itu tindih didengkek oleh jinos macam-macam berkelahi yang nggak tamat-tamat itu. Nyesak ayat kursi juga, ayat kursi. Aduh, menderita sekali. Tapi dalam mimpi saya sadar ini pasti erep nih, maka berusaha keluar dari mimpi itu ya. Orang bisa dicekek, ternyata saya ketekuk ini pakai tidur di kursi ini yang bikin nyekek. Pas ingat, ya Allah, kenapa engkau takdirkan saya begini? Ingat, astagfirullah. Oh, ke orang nyuruh sendiri nggak ngamalin, maka oleh Allah takdirkan. Langsung saja amalkan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang 3 itu tiupkan ke tangan, usapkan ke tubuh 3 kali, plek, nyenyak tuh. Nah, itu Allah yang ngajarin. Ya, makanya mau tidur doa. Sayang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Enak sebetulnya hadirin. Suami mau pergi keluar kota, mau gimana coba? Mau disadap, stres tuh. Mending titipkan ke Allah. Ya Allah, titip suami saya. Engkau tahulah dia yang sebenarnya. Gak usah gitu ngomongnya. Titip ya Allah. Hanya Engkau yang menciptakan suami saya, hanya Engkau yang menggenggamnya setiap saat, hanya Engkau yang maha tahu pikirannya, hatinya. Tolong jaga ya Allah, jangan sampai tergelincir, jangan sampai tertipu setan, jangan sampai terjerumus. Hanya Engkau yang maha menjaga. Ya Allah, saya tidak mau suudon kepada suami saya, tapi saya yakin Engkau maha penjaga. Allah dengar enggak? Allah suka tidak melihat seorang istri yang menitipkan suami kepada penguasa suaminya? Jawab hadirin, suka tidak? Nggak usah gitu Bu, biasa aja suka gitu. Nah, ibu suka melakukan ini enggak? Ya, nadanya beda, jarang. Kalau kepepet baru. Biasakan kayak gitu hadirin. Sholat dulu 2 rakaat, titipkan. Oh, nggak akan disia-siakan. Mungkin tadinya suami rada penasaran, lirik, mau pergi ke diskotik. Nah, secara rapi begini, mau tahajud Pak? Oh iya masjid, kan ya. Alhamdulillah, bisa aja lah. Gampang bagi Allah mengabulkan doa hambanya. Dan doa mah lebih kuat Bu daripada ngomong. Kalau kita bicara lebih mengandalkan diri, kalau doa mengandalkan Allah. Beneran. Boleh sambil bicara juga, tapi sebelum bicaranya doa dulu. Robbisrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jangan langsung bicara, nanti suka masalah. Gimana kalau suami saya marah terus atau istri saya marah terus? Dah wirid aja.
Dan bertengkar mah nggak menyelesaikan masalah, makin adu argumen makin nyesek. Bapak tuh capek jadi suami bu, nggak gampang di zaman sekarang. Apalagi ibu pak. Bapak belum pernah hamil, bapak belum pernah sakitnya melahirkan, bapak belum pernah merasakan menderitanya jadi seorang ibu. Tapi terus gitu hatinya. Kalau udah makin keras suaranya, itu hati makin jauh. Karena kalau hati deket mah nggak pernah teriak-teriak, benar? Makanya udah, kalau ini sudah gitu, andelin Allah. Pokoknya kamu kalau gini terus, saya mau pulang, kamu silakan di rumah. Jangan terpancing, langsung aja zikir, doa, ya Allah, tidak ada yang menentukan selain Engkau. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat At-Taubah ayat 1 ya. Kita simak. Ini kalau lagi tegang-tegang baca ayat ini. Ketemu deh. Ini kalau ada ancaman baca ayat ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Tuh begitu hadirin, orang mau ngomong apa aja, mau janji apa aja, mau ngancam apa aja, gak akan kejadian kecuali Allah yang menetapkan. Tanpa izin Allah nggak kejadian. Kalau ada apa jangan lupa, jangan keburu makan hati kita, karena Allah yang menentukan. Orang ada aja belum tentu kejadian. Kalau tidak kejadian, kejadian saja. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, enggak juga nggak kejadian. Makanya Allah segalanya kembali ke Allah, dan kuncinya sholat. Ya, ingat doa yang paling komplit itu adalah sholat. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Ingin diampuni Allah, perbanyak sholat. Warhamni, ingin dilimpahi kasih sayang Allah, dijaga, dilindungi, ditenangkan, dimudahkan urusannya, sholat. Wajburni, ingin serba dicukupi, kebutuhan lahiriah, kebutuhan batiniah, kebutuhan akal, Allah tahu keperluan kita, Allah cukupi, sholat, perbanyak sholat, dicukupi. Warfa'ni, ingin diangkat derajat, terhormat, mulia di sisi Allah, diangkat derajat dunia akhirat, sholat, makin banyak sholat, makin ngangkat derajat. Warzuqni, ingin rezekinya dipilihkan yang halal, yang barokah, perbanyak sholat, di sana nanti gerbangnya. Wahdini, ingin ditunjuki, berpikir kita, omongan kita, pilihan kita, keputusan kita, bagaimana nih bingung nih, perbanyak sholat, akan datang petunjuk lewat sholat. Wa'afini, ingin sehat, sehat yang bisa taat, ada sehat untuk maksiat, sehat taat, afiat, sehat yang bisa nikmat taat, perbanyak sholat. Wa'ani, ingin tidak punya jejak dosa-dosanya, dihapuskan habis sampai di akhirat nanti, perbanyak sholat. Biasanya setahun sekali kita mintanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta dihapus semua jejak kita, tapi dalam sholat juga sama itu. Itu kan doa Lailatul Qadar tadi. Makanya Allah dikit sholat, sedih sholat. Dulu kata sedih istighfar, nah udah istighfar terus sholat.
Kalau istighfar kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu sudah bagus, tapi lebih mantap lagi dengan sholat. Cemburu, sholat. Sakit hati, sholat. Punya hutang, bayar, hadirin ya, sholat ya, minta dibayarin ke Allah. Punya keinginan, sholat. Takut, sholat. Bingung, sholat. Pokoknya mas sholat, karena sholat itu zikrullah yang paling komplit, doa yang paling lengkap ada dalam sholat. Udahlah, mau ngapain sekarang riweh-riweh ya. Kita aja suka curhat sama orang yang gak jelas, dia boro-boro nolong kita, dia nolong dirinya sendiri aja gak bisa. Mending curhat ke Allah yang selama ini ngurus kita dengan baik, walaupun kitanya ngaco ya. Betul? Kan kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kita, kita pantasnya mah disambar petir model kita ini. Tapi dah Allah mah maha baik. Sholat ngaco juga tetep nggak ada yang tahu kita sholat yang ngelantur. Tutupi aib, disuruh ke sini dapat pahala, satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Masya Allah, duduk di sini nanti jadi saksi di akhirat ini, ngeluarin infaknya yang nyiapin siapa? Allah. Dilewatkan ke depan, yang gugur dosanya siapa? Kita. Yang ditolak balas siapa? Kita. Yang dilipat gandakan rezekinya siapa? Kita. Padahal uangnya dari semuanya buat kita. Makanya sudahlah, mending banyak sholat daripada banyak mikir yang gak jelas. Tapi saya agak kuat, sholat lah ya. Saya nangis dalam sholat, boleh enggak? Ya terserah ibu lah. Nangisnya jangan nangisin masalah, itu nggak bisa tobat. Nangisin dosa penyebab masalah. Ini pasti karena kezoliman saya, ini pasti karena keburukan saya. Enak nih. Ada pertanyaan silakan. 1, 2, 3. Ibu kan deketan, udah ibu nanya sama sebelahnya ya, saya gampang. Ya deh, silakan. Ini perasaan makin banyak sekarang ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahman, saya dari sekolah IAC Bandung, diterima oleh Pak Heri. Saya mau tanya, Dekat sini ya. ya, saya tanyakan ini dari sekolah perhotelan, antara dari kapal siar atau di perhotelan. Nah, tujuan kita itu antara ke luar negeri, Pak. Kalau di luar negeri itu banyak yang bikin mata melotot tapi susah istighfar gitu. Nah, saya emang nggak begitu. Silakan deh. jadi mungkin kan dari umur kita ini kan Bukan umur kita, umur ade. Kalau umur kita saya jadi GR ya namanya. umur kami, Pak, umur kami ini kan memang di atas 20 rata-rata. Nah kan mungkin masih labil antara yang masih suka melotot sambil istighfar, kadang-kadang ada yang sambil gini, tapi kadang buka lagi gitu. Nah mungkin dari tips dari A untuk kami semua bagaimana cara beristiqomah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang rem yang paling top itu adalah ingat mati deh. Siap nanti di kapal pesiarnya tenggelam gitu ya. Loh ini bisa jadi banyak zikir ya nggak? Oh iya deh. Saya juga kalau naik pesawat milih dekat dengan jendela. Kalau dekat dengan jendela lebih banyak zikir karena lihat awan, lihat langit, takut jatuh juga. Jadi kalau di barisan tengah pramugari suka lalu lalang, jadi bisa nambah dosa. Nah, ada yang mau bagian apa? Menurut saya mah ada cocoknya bagian mesin deh, ya nggak?
supaya lihat oli, lihat seher. Ya hidup ini memilih, jangan ngetawain begitu hadirin. Gini deh ya, hidup ini bisa memilih dari satu takdir ke takdir lain. Kuncinya siap nggak kita mati. Kata kunci pencegah maksiat itu siap mati ya. Misal yang suka merokok tuh haram, wah enggak, makruh enggak, gini aja lah. Siapkah saudara mati sambil ngerokok? Nggak mau tuh ternyata. Yang ngebela rokok juga, iya sok buat bapak mah, terserah bapak. Apakah bapak mau saat matinya sedang merokok? Nggak mau. Wah pacaran tuh nggak apa-apa, kalau nggak pacaran gimana? Siap mati lagi pacaran, neng, engkol. Makanya itu bisa jadi rem. Saya belum tentu hidup nih. Sama mau tidur juga, belum tentu saya bangun lagi. Sama mau naik pesawat, saya tidur di pesawat, belum tentu pas bangun di daratan. Ya, mungkin bisa mati kita sedang di lautan. Teruslah. Kalau ingat mati itu memperkuat tekad kita untuk selamat. Ini dikit tentang pacaran ya. Ada sebuah kisah nyata. Ada seseorang yang ditaksir oleh 3 orang. Katakanlah seorang akhwat ditaksir 3 orang. Yang ke satu misalkan gigih sekali, PDKT dengan berbagai cara, sikap supaya tertarik. Yang kedua langsung ke orang tuanya bilang, saya berminat sama anaknya, dan juga melakukan dekatan. Ketiga juga bilang ke orang tuanya, saya berminat kepada putri bapak, tapi tidak melakukan pendekatan. Lempeng we, sholat, saum. Kenapa nggak mau ketemu? Enggak belum halal. Kenapa nggak mau lihat? Enggak halal. Atau gimana nanti? Kalau jodoh, kalau tidak. Kan Allah yang menentukan. Tidak usah sibuk dengan melakukan yang tidak manfaat. Akhirnya yang melamar inilah yang ditolak ya. Ditolak, yang nggak apa-apa, karena memang kalau belum waktunya pasti begini, kalau bukan jodohnya ya enggak. Anteng. Suatu saat ternyata akhwat ini akhirnya nerima ini yang anteng ini, dan walaupun diterima tetap anteng, tidak mau. Sama akhwatnya juga jadi anteng-anteng, tidak mau banyak komunikasi, tidak mau WA-an kecuali untuk urusan pernikah aja. Kok bisa ya? Ya atuh apa susahnya? Bagi Allah mengatur, dan nggak wajib pacaran tuh, benar? Kepacaran, sentuhan dan sebagainya malah jadi dosa. Dan kalau pacaran setaker kebek, kalau Allah tidak jodoh, pasti nggak jodoh itu. Yang mana mati duluan, yang hidup ya tetap hidup ya. Walaupun udah ngasih villa, udah ngasih apartemen, ngasih uang, enggak ngepek kepada Allah tuh. Tapi saya sudah memberikan segalanya. Apalagi perempuan memberikan segalanya, kalau nggak jodoh pasti nggak jadi. Makanya nggak usah lebay. Nih, pemuda, deketin Allah. Juga akhwat ya, jangan suka putus asa. Saya udah kepala 3, mau kepala, pundak, lutut, kaki, semuanya karunia Allah. Tapi wajah saya kurang cakep, nggak ngepek bagi Allah. Hadirin maaf, tidak ngepek. Wajah ini ciptaan Allah. Tapi bibir saya tebal, justru boleh jadi itu dalam pandangan pendamping hidupnya yang eksotis ya. Oh iya, ada yang lumpuh, saya lumpuh nggak ada kaki, tapi dalam pandangan calon istrinya itu ladang pahala bagi dia. Oleh Allah disetting begitu. Makanya jangan menginginkan sesuatu karunia dengan jalan maksiat.
Jangan menginginkan karunia Allah lewat berbuat maksiat. Ya, sepakat hadirin? Lempeng weh. Allah yang menggenggam segalanya. Sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Ingat surat Yunus 107 yang kita baca kemarin? Ya, sudah apa belum? Supaya tahu, kita kan suka kebanyakan rencana, kebanyakan strategi, kebanyakan teori, tapi Allah nggak dilibatkan, padahal hanya Allah yang menguasai kejadian. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Gak ada lagi. Semua itu gak bisa, kecuali Allah gerakan saja. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Umroh, haji, jodoh, naik pangkat, naik, sembuh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oleh karena itulah hadirin, ikhtiar apapun tetap hati mah hanya yakin Allah satu-satunya memberi keputusan. Jelas ya? Makanya sing bagus sholatnya, sing tenang, sing mantap. Jangan lepas tahajud, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Jangan tinggalkan rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan lepas tahajud 11 rakaat dan duha, jadi semuanya 40 rakaat. Insya Allah lebih mudah mendapatkan pertolongan Allah kalau sholatnya bagus, karena wasta'inu bisabri wassalah. Insya Allah. Terima kasih. Kapan kita ketemu lagi ini? Ibu mau nanya sama suami aja, ditanyakan ya Bu ya. Udahan Bu. Hah? Gak boleh maksa. Bonus lah. Kita akan sambil bersedekah semuanya ya kalau gitu ya. Bismillah. Silakan hadirin sedekah. Undangan tanggal 28 Sabtu besok. Kalau mau itikaf di Darut Tauhid, monggo, kita sholat subuh jamaah ya. Kemarin kan di Pusdai, sekarang di Darut Tauhid Geger Kalong kalau mau jawab. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Marliani A dari Cijerat. Yang ingin saya tanyakan, di tempat tinggal orang tua saya itu Kak, kebiasaan kalau seperti ada orang yang meninggal, suka ada pengajian di kuburan selama 7 hari gitu Kak. Tunggu dulu, kalau ada orang yang belum nikah, pengajian di kuburan? Bukan, yang ada yang meninggal Kak. Oh, ada yang meninggal? Kalau ada yang meninggal, biasanya di tempat tinggal orang tua saya itu suka ada pengajian di kuburan selama 7 hari gitu Kak.
Saya ingin tahu apa itu diperbolehkan dan bagaimana menurut pendapat AA gitu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum tahu kalau harus ngaji kuburan 7 hari itu ya, karena alam barzah tuh beda dengan kuburan. Jadi kita bisa doa di mana saja bisa sampai ya Bu. Yang jelas bahwa yang harus dilakukan itu mendoakan. Nah, mendoakan tidak harus di kuburan, benar? Karena akan sangat merepotkan sekali, gitu Bu. Iya. Dan Tapi kalau saya meninggal nanti saya nggak menginginkan keluarga saya harus nungguin kuburan saya. Tapi itu tujuannya itu mendoakan katanya gitu ya. Iya bagus Gitu. mendoakan, tapi kan tidak harus selalu di kuburan gitu Bu. Ya. Oh ya, makasih A. Terima kasih Bu. Udah nyiapin belum buat meninggal nanti mau dikubur di mana? Ini mumpung di sini ingetin ya, kalau saya meninggal nanti dikuburnya pengennya sih di Eko Pesantren. Ada pesantren sana. Jangan dibangun apapun di atas kuburan saya kecuali taruh aja batu di kepalanya, satu batu di bagian kaki. Jangan pernah di tembok, jangan jadi bagian dari masjid. Ini ingat ya, bisa nanti ada yang nembok kuburan saya kan nggak bisa ngerobohin. Nggak boleh ya, biarlah begitu saja. Kalau mau tanam aja di atasnya pohon-pohonan yang basah, supaya pohon kan bertasbih terus. Gitu. Kalau mau ngirim doa, doa aja dari mana aja ya. Siapa tahu saya nggak lama lagi, jadi harus siap-siap. Terima kasih, siap semuanya, kita akan berzikir sama-sama ya. Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Silakan. Ada? Ya. Sama-sama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Kita tafakuri dan kita doakan hamba-hamba Allah yang menjadi jalan nikmatnya kita hidup di dunia ini. Hadirin, Allah menciptakan kita, syariatnya lewat ibu dan bapak kita. Mari kita kenang ibu, bapak 9 bulan dulu di rahim ibu. Wajahnya bahagia karena kita di rahimnya. Dibelai, didoakan agar kita tumbuh menjadi janin yang sehat. Berjalan berat, duduk susah, berbaring sulit, tapi tetap ceria. 9 bulan menanggung, sampai saatnya tiba kita terlahir ke dunia. Ibu meregang seperti meregang nyawa, mempertaruhkan hidupnya. Sudut antara hidup dan mati, sakit tidak terperi, bersimbah darah, air mata, keringat, menghantarkan lahirnya kita ke dunia ini. Namun seperih apapun, sepahit apapun, melihat kita lahir selamat, didekat, diciumi, dibelai, sirna semua derita. Mungkin orang tua kita mengira akan lahir anak yang soleh. Ayah membanting tulang lebih sungguh-sungguh agar kita menjadi janin, jadi bayi yang sehat. Hampir setiap saat kita ada dalam pengawasannya. Dia manja, tidak kenal lelah. Sedang nikmat makan pun tidak pernah jijik membersihkan kotoran. Tidak rela satupun nyamuk menyentuh kita. Diselimuti kalau kedinginan, dikipasi kalau kita kepanasan. Kalau kita sakit, apa saja dilakukan agar kita bisa cepat sehat. Bahkan menukar nyawa pun rela. Semakin lama kita semakin besar. Menjelang sekolah dulu, berhutang ke sana sini agar kita punya sepatu, agar punya tas, agar tidak dihina oleh anak-anak yang lain, agar kita bisa lebih pandai. Semakin lama kita semakin besar, semakin lupa kepada kebaikan ibu bapak. Mata sering sinis, kata-kata sering mengiris, pintu dibanting, tidak jarang dibohongi. Kini orang tua kita semakin tua. Kita tidak tahu berapa lama lagi akan berpisah dengan keduanya. Bila saat perpisahan tiba, bila malaikat maut menjemput orang tua kita, bila matanya sudah terpejam, bila mulutnya sudah terkatup rapat, bila tubuhnya sudah dingin kaku, tidak ada lagi suaranya, tidak ada lagi gurauannya, tidak ada lagi ceritanya, tidak ada lagi doa-doanya. Bila kain kafan sudah membungkusnya, kita tidak lagi bisa mencium tangannya atau membawakan oleh-oleh kesukaan kita. Bila orang tua kita sudah diusung dari rumah menuju pekuburan, itulah saat terakhir kita melihatnya di rumah.
ketika masuk ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, tinggal lisan yang bisa kita raba dan penyesalan. Mengapa selagi ada hampir tidak pernah ada waktu untuk bercengkrama, untuk mendengarkan ceritanya? Mengapa selalu sibuk? Mengapa ketika menelpon pun hanya ringkas saja? Mengapa begitu kikir untuk memberi sesuatu untuk orang tua? Mengapa kita tidak pernah sabar untuk kekurangan dan kesalahannya? Pulang ke rumah, kamarnya sudah kosong. Kamarnya sudah kosong, hanya tinggal fotonya yang tertuang-tuang. Apakah orang tua kita bahagia atau tidak melahirkan kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan kami yang menyakiti, semua kedurhakaan. Ampuni ketidaksabaran kami, ya Allah. Ampuni semua perbuatan lahir batin kami kepada ibu bapa, ya Allah. Ampuni orang tua kami yang karim. Hapuskan semua dosanya. Jadikan semua perjuangan dan pengorbanannya membesarkan kami, mendidik kami jadi amal soleh. Jadikan kebaikan apapun yang bisa kami lakukan mengalirkan pahala bagi orang tua kami, ya Allah. Muliakan sisa umurnya, ya Allah. Sehatkan lahir batinnya. Berikan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat amal. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab. Jadikan ahli sorga. Lindungi dari su'ul khotimah. Lindungi dari azab kubur. Lindungi dari fitnah jahannam. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua kami. Ya Rabb, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menuntun kami mengenal-Mu, ya Allah, yang menuntun kami mengenal jalan-Mu. Muliakan keluarga dan keturunannya, ya Arhamar Rahimin. Berkahi semua ilmu dan pengorbanannya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, selamatkan rumah tangga kami, selamatkan dari kehinaan dunia, kehinaan akhirat. Karuniakan keluarga penuh berkah. Berikan pendamping yang merindukannya, ya Allah, pendamping yang menuntun ke jalan-Mu, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh. Karuniakan keturunan hafiz, hafizah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, dari kehinaan, dari kejahatan makhluk-Mu, ya Allah. Berikan keturunan yang mulia akhlaknya, lembut hatinya, sehat lahir batinnya, yang jadi jalan kemuliaan dunia akhirat kami semua. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha mendengar, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Silakan doa masing-masing hadirin. Amin. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu hadirin. Allah maha mendengar, Allah maha dekat, ya Allah. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah.
Amin ya Allah. Ya Allah, berikan kelapangan yang dihimpit masalah ya Fatah. Berikan kecukupan yang kekurangan, yang dililit hutang ya Koni ya Rojak. Rezeki yang halal barokah. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan keberkahan bagi yang sembuh. Mana la tuzigul lana ba'da idh hadana wa hab lana min karam innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa taubatan nasuha taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah hadirin. Mendengar banyak istighfar, kurangi bicara, banyak hamdah dan banyak berdoa. Semoga setiap waktu kita jalani benar bermanfaat kita. Terima kasih. Doa dari Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.